3.500 pegawai Pemprov baru tadi bertemu. Untuk apa? Membangun spirit. Saya sudah bercerita dengan nyata apa yang dilakukan dalam waktu 8 bulan ini, bisa terlihat di mana-mana. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan juga, ini kan harus jujur. Tahun depan ini Jawa Barat kehilangan dana transfer 2.458 miliar. Kabupaten kota 2,5 triliun. Totalnya kita hampir 5,7 triliun. Saya katakan, ini kemarin kita ketika saya mimpin anggaran provinsi sudah turun karena dibagi-bagi hasil, Pak. Sebelum saya 37 triliun, Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor. Tinggal 31, Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh, siapa tahu dibisikin sama Menkeu. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 31, 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris, hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0, makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit, hari ini masuk rumah sakit dimanapun, kalau miskin saya gratiskan, provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. Dua, anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar, turun jadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari, itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi, mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack, tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai. Pegawainya akan kami atur, Pak, tidak boleh terlalu numpuk tiap hari, sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban, karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri, dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan, kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal baku runcing. Jangan, karena Pak, leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi, bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit, dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang. Waktu retreat ada simbol petarung, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi. Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat, buat ngasih makan training, tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI. Dan yang terakhir, kita bersepakat Pak Wali Kota, para Bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat, karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada
Orang mengadu, Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta, Pak, untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan, Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu, gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya, dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang dua kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan, dua saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya. Para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit.